مرحبا أهلا النوادي. قال المؤلف رحمه الله فروض التيمم وسننه. فروض التيمم 5 وهي الأول نقل التراب وهو تحويل التراب من أي مكان إلى الوجه واليدين. Kita sampai kepada bab wajib-wajib tayammum. Furud bentuk jamak dari mufrad fardun. Wajib-wajib tayammum ada 5. Yang pertama naqlut turab, memindahkan debu, yaitu tahwilut turabi min ayyi makanin, memindahkan debu dari suatu tempat, ilal wajhi wal yadain, ke wajah dan kedua tangan. Jadi harus ada persentuhan terhadap debu untuk dipindahkan dari satu tempat ke wajah dan ke kedua tangan. Faedatun al-qasdu wa naqlu mutaghayyarani. Faedah bertujuan, al-qasdu dan memindahkan itu 2 hal yang berbeda. Al-awwal suratul qasdi duna naql, gambaran bertujuan, al-qasdi bertujuan untuk melakukan tayammum tanpa memindahkan debu. Idza waqafa fi mahabbir rih wa qasada turaba litayammumi fala yasihhu tayammumu li'adami naqli. Contoh bertujuan tayammum tanpa menyentuh atau memindahkan debu, yaitu dia berdiri di tempat yang ada hembusan angin dan hembusan angin itu membawa debu. Lantas debu itu yang ditiup oleh angin mengenai wajahnya dan mengenai kedua tangannya. Saat debu itu sudah menempel di wajahnya dan kedua tangannya, yang awalnya itu debu itu dibawa oleh angin, bukan dia menyentuhkan atau memindahkan debu. Maka dikatakan pada saat itu dia bertayamum, tayamumnya tidak sah. Karena angin tiup, debunya nyampe ke wajah, mengenai wajahnya, kedua tangannya, kemudian dia bertayamum pada waktu itu, maka tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak ada naql, tidak ada memindahkan debu, tidak ada persentuhan debu dulu, tapi itu dibawa oleh angin. Itu contoh pertama. Nah, contoh kedua suratun naqli dunal qasdi. Idza yammamahu ghairuhu bi ghairi idnih. Contoh kedua yang tidak sah bertayamum, ada orang lain yang mentayamumkan dirinya. Orang lain tangannya ada debu, kemudian orang ini mentayamumkan kita tanpa seizin kita. Maka ketika dia tayamumkan kita, tidak sah tayamumnya karena dari orang lain. Atau latokha wajhahu wa yadayhi biturabi duna qasdin fala yasihhu tayammumu kadzalika li'adamil qasdi. Atau dia mengusapkan wajahnya, dia usap wajah dan kedua tangannya, tapi tidak bertujuan tayamum. Dia hanya melumuri wajahnya dengan debu, dia lumuri kedua tangannya dengan debu, duna qasdin, tanpa bertujuan untuk tayamum. Fala yasihhu tayammumu, maka tidak sah tayamumnya. Kadzalika li'adamil qasdi, demikian pula
jika tidak bermaksud untuk tayamum. Mas'alatun ma ma'na qauli sahibi Safwati Zubad. Ada satu masalah, makna daripada ucapan yang menyusun kitab Zubad, wa farduhu naqlu turabin law naqal min wajhi lil yadi au bil aksi hal. Dan wajibnya bertayamum naqlu turabin, memindahkan debu. Lau naqal min wajhi, seandainya dia memindahkan debu dari wajahnya ke tangan, au bil aksi, atau sebaliknya, hal, maka hal itu dibolehkan. Maksudnya dia tayamum di wajahnya, kemudian masih banyak debu di wajahnya, dia gunakan debu tersebut untuk dia lanjutkan tayamum di tangannya, itu sah. Atau sebaliknya, debu yang dia gunakan tayamum banyak di tangannya, kemudian dia mengambil debu yang ada di tangannya, dia usap wajahnya. Nah, itu dikatakan bahwa hal itu adalah hal sah. Wa farduhu naqlu turabin law naqal min wajhi lil yadi au bil aksi hal. Anna linaqli surataini jaizataini, yaitu memindahkan debu dengan dua contoh yang dibolehkan, artinya dua contoh yang sah. Al-awwal suratu naqli minal yadi ilal wajhi, yang pertama gambaran bagaimana memindahkan debu dari tangan ke wajah. An yakuna ala yadayhi turabun qabla tayammumi, yaitu adanya debu di kedua telapak tangannya atau di kedua tangannya sebelum dia bertayamum, fayam sahabiha wajhahu ma'an niyati tayammum, kemudian dia mengusap debu tersebut dengan wajahnya dengan niat tayamum, maka itu dinyatakan sah. Atau yang kedua, suratun naqli minal wajhi ilal yadi, gambaran dia memindahkan debu dari wajah ke tangannya. An ya'tiya ala wajhi turabun jadid, yaitu di wajahnya ada debu yang baru lagi, mungkin dia usap satu kali ditambah lagi satu kali. Yang kedua ini dia bisa kita gunakan sebagai debu untuk bertayamum. Ba'da'an masaha wajhahu fayankalu ila yadayhi wa yamsahuhuma, maka setelah dia mengusap wajahnya, memindahkan debu tersebut ke kedua tangannya dan mengusap keduanya, maka itu sah. Namun kalau debu yang sudah diniatkan itu tadi, dia tidak bisa digunakan karena hukumnya musta'mal, ya, hukumnya musta'mal. Tapi yang belum dia niatkan tayamum tapi debunya sudah ada di wajahnya, maka masih bisa dia gunakan untuk bertayamum. Nah, ini debu yang dimana juga di sini dinyatakan bahwa debu tayamum itu hampir mirip dengan air untuk berwudu. Ada mutanajisnya, ada musta'malnya, ada mukholitnya. Mukholit ini debunya tercampur dengan sesuatu yang lain yang bukan debu, itu juga tidak sah. Sekarang ini di pasar online ini itu dijual debu tayamum, ada. Ini saking lengkapnya tuh pasar, sampai debu tayamum juga ada. Bahkan ditambah, ada debu tayamum kemudian dikatakan steril. Nah, ini sterilnya ini masalah. Kalau dia sterilnya menggunakan zat kimia, sanitizer ya, maka tidak sah, karena dia tercampur dengan sesuatu yang bukan debu. Dia harus debu yang murni, tidak boleh tercampur, karena status daripada debu tayamum sama halnya dengan air yang kita gunakan berwudu. Air yang kita gunakan berwudu, dia tercampur dengan sesuatu yang suci sekalipun dan merubah daripada kemutlakan air tersebut, merampas namanya sudah dirampas.
dituangkan teh, maka kita katakan air teh, sudah bukan air lagi, sudah ada kata teh. Nah itu sudah merubah status daripada kesucian air tersebut, namanya air mutaghayyar, yang dia sudah berubah dengan yang suci. Debu juga demikian. Kalau sudah tercampur dengan sesuatu yang lain selain daripada debu, maka hukumnya itu tidak sah. Ini pasar online jual. Bahkan ada sabun khusus untuk najis mughalladhah, dijual juga di online. Dia terbuat dari tanah. Kan najis mughalladhah pakai tanah. Dia punya sabun terbuat dari tanah, khusus untuk menghilangkan najis mughalladhah. Itu di online dijual.